Assalamualaikum. Hari ini materi kita tentang menghindari akhlak tercela, yaitu sifat aniaya, putus asa, gadab, dan tamak. Yang pertama, ananiyah dan dampak negatifnya. Ananiyah disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa tolong-menolong antar sesama manusia. Ananiyah adalah sifat sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat. Ananiyah termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Dampak negatif ananiyah ini, yang pertama, menimbulkan kekecewaan orang lain. Yang kedua, memutuskan hubungan silaturahim. Yang ketiga, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Yang kelima, berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Islam melarang sifat ananiyah. Yang kedua, sifat putus asa dan dampak negatifnya. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada lagi harapan. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang suatu yang semula hendak dicapai. Dampak negatif putus asa yang pertama, merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan lagi. Yang ketiga, sifat gadab dan dampak negatifnya. Gadab berarti marah. Gadab termaksud sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Seseorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Untuk itulah sebagai orang Islam harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak sampai mudah marah. Orang yang dapat menahan amarah merupakan salah satu ciri orang muttaqin. Dampak negatif dari sifat gadab ini, yang pertama, tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Yang ketiga, jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Yang keempat, sikap gadab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Yang kelima, dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. Yang keempat, sifat tamak. Secara bahasa, tamak berarti rakus, sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang haus yang hendak minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Maksudnya, bertambahnya harta tidak akan menghasilkan kepuasan hidup karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta benda baru yang lebih banyak tanpa memperhitungkan mana yang halal dan mana yang haram. Perilaku orang yang memiliki sifat tamak. Orang yang memiliki sifat tamak senantiasa lapar dan dahaga akan kehidupan dunia. Makin banyak yang diperoleh dan menjadi miliknya, semakin rasa lapar dan dahaga untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi, mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya menjadi satu beban hidup. Selanjutnya, kehidupannya hanya disibukkan untuk terus mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena orang tamak lupa tujuan sebenarnya amanah hidup di dunia ini. Mereka tidak peduli hal lain, melainkan mengisi segenap ruang untuk memuaskan nafsu tamaknya. Jadi, dari pembahasan yang Ibu sampaikan tadi dapat disimpulkan, aniaya disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Aniaya adalah sifat sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat. Aniaya termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki.
Gadab berarti marah. Gadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari syaitan. Seseorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Untuk itulah, sebagai orang Islam harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak sampai mudah marah. Adapun tamak adalah sifat rakus terhadap hal-hal yang bersifat rakus terhadap dunia, menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan Rasulullah SAW seperti orang yang haus yang hendak minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat anak-anak ibu sekalian dan kita dapat menghindari sifat ananiyah, putus asa, gadab, dan tamak. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.